Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Razik Zikri Channel, channel vlog keluarga, entertain, hiburan, dan olahraga. Dalam beberapa hari ini akun medsos Razik Zikri, Facebooknya, Instagramnya, terus juga YouTube channelnya, itu di berandanya banyak sekali tentang berita-berita yang viral saat ini. Ada 3 nama kalau yang saya lihat itu. Ada nama Indira Kalista, ada juga Ferdian Palenka, dan yang terakhir ini kasus pembulian Jalangkote. Apa itu sebenarnya ya? Nah, kita buka satu-satu terlebih dahulu. Penasaran aja sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil atau kita hikmahnya dari yang viral-viral ini. Nah, kita lihat dulu sebenarnya apa sih yang membuat viral itu. Ternyata kalau kita buka di merdeka.com ini, Indira Kalista itu memberikan pernyataan yang kontroversial. Yang kontroversial di podcastnya Grita Agatha, di YouTube channelnya Grita Agatha. Dia menyatakan Indira Kalista menganggap pandemi corona ini biasa saja, dan juga dia enggan menggunakan masker saat masa pandemi. Nah, di sini Indira Kalista penuh hujatan oleh masyarakat, dan suami Indira Kalista pasang badan di beritanya ini. Dan di podcastnya Om Deddy Corbuzier, Indira Kalista sudah minta maaf, tak sadar punya banyak pengikut. Dan dia juga mau lebih banyak belajar. Aku mau minta maaf sama semuanya. Aku nggak tahu kalau omongan aku bakal jadi kayak gini. Aku sama sekali bukan mau meremehkan tenaga medis. Itu yang disampaikan oleh Indira Kalista. Kedua, tentang Ferdian Palenka. Siapa sih ini orang? Saya juga penasaran. Kita cek dulu ya, Ferdian Palenka. Ternyata dia ini melakukan prank sumbangan tapi yang berisi sampah. Subhanallah. Oke deh, kita lanjut lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini viral juga, yaitu video bully sekelompok anak terhadap seorang anak RZ usia 12 tahun, penjual Jalangkote keliling di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Coba kita lihat dulu videonya sebentar. Astagfirullahaladzim. Dalam video berdurasi 11 detik ini, korban menggunakan sepeda dan membawa barang dagangannya dikerumuni oleh sekelompok anak muda yang menggunakan motor. Sementara salah seorang dari mereka terlihat memukul dan mendorong korban dengan menggunakan bahasa Bugis. Ini ada di detik.com. Oke, inilah respon saya terhadap 3 berita yang viral ini. Pertama, subhanallah, itu benar-benar menjadikan pembelajaran buat kita. Apa itu yang bisa kita pelajari pada kasus pertama, pada kasus yang Indira Palenka? Kok Indira Palenka? Tapi Indira... siapa ya? Tadi Indira Kalista. Pada kasus Indira Kalista ini sorry teman-teman, kita pindah tempat. Tadi berisik, banyak banget berisiknya. Nah, tadi respon pertama terhadap 3 kasus ini, saya mau mengucapkan subhanallah. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari 3 berita viral ini.
Yang pertama tentang Indira Kalista. Ini menjadi pelajaran buat kita semua, terutama buat diri saya sendiri dan buat keluarga saya juga. Kalau semakin tinggi seseorang, semakin terkenal seseorang, semakin besar seseorang, semakin kaya seseorang, itu akan semakin besar tanggung jawabnya. Ketika semakin besar tanggung jawabnya, ketika semakin tinggi seseorang, itu akan mudah sekali untuk terjatuh. Ini buat pelajaran buat kita ya. Terlepas apapun masalah dengan Indira Kalista, apalagi dia sudah meminta maaf kepada kita semua, ya sudah kita maafkan saja. Dan mudah-mudahan tenaga medis dan lain-lain atau masyarakat Indonesia semua memaafkan juga. Tadi ketika berbicara tentang tanggung jawab ini mudah disebutkan tetapi sulit atau agak sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena tanggung jawab ini melekat. Maksud melekat ini terus menerus, tidak bisa kita lepaskan. Tanggung jawab kamu sebagai orang tua apa? Tanggung jawab kamu sebagai anak apa? Tanggung jawab kamu sebagai laki-laki apa? Tanggung jawab kalian sebagai YouTuber itu apa? Tanggung jawab kalian sebagai Instagram, selebgram itu apa? Tanggung jawab kalian, ternyata baterainya habis. Teman-teman tadi habis baterai, bener-bener luar biasa hari ini untuk bikin konten saja. Tadi tanggung jawab sebagai YouTuber, tanggung jawab sebagai selebgram, nah, itu kan berbeda-beda. Apalagi Anda menjadi seorang influencer, menjadi orang berpengaruh, menjadi orang yang trendsetter, orang yang diikuti. Jadi ucapan saja bisa menjadi polemik, bisa menjadi masalah, apalagi perilaku. Anda diam saja pun bisa menjadi masalah. Ya, apalagi Anda mengucapkan sesuatu. Itulah repotnya menjadi influencer itu tadi. Banyak orang yang tidak sanggup untuk melaksanakan itu semua. Tapi ya kita mencoba, kita mengambil porsinya masing-masing. Ya, kita mengambil porsi masing-masing. Buat pelajaran buat saya dan keluarga ya harus berhati-hati dalam bersikap dan berkata-kata. Apa yang kita ucapkan adalah apa yang kita pikirkan sebenarnya. Jadi tidak semua orang memahami pemikiran kita. Mungkin dia berkata, tenang saja dengan corona ya. Mungkin itu hanya untuk apa ya? Memperkuat atau tidak membuat diri dia stres. Tapi ketika orang lain menangkapnya berbeda. Tapi ya itulah apapun itu, mungkin saya juga bisa salah ucap seperti ini. Yang penting kita memaafkan. Pelajaran buat kita, hati-hati dalam berkata dan bersikap. Apalagi kita memiliki tanggung jawab dalam porsi yang masing-masing. Yang kedua tadi, kasus viralnya Ferdian Paleka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang Ferdian Palekanya sudah di penjara. Subhanallah, itu benar-benar perilaku yang tidak layak untuk ditiru. Ini termasuk yang pembulian penjual jalangkote yang di Makassar ya, yang di Sulawesi Selatan tadi, mohon maaf ralat. Teman-teman, diri saya, keluarga saya dan semuanya, saya harap kita tidak mengikuti contoh yang seperti ini, tidak melakukan bully, tidak melakukan prank yang tidak berfaedah atau menyakiti hati orang lain. Ya, jangan sampai seperti itu. Pelajaran buat kita. Kita tidak boleh membuli, berarti kita pun tidak boleh menstigma. Kalau benar-benar Ferdian Paleka sudah mendapatkan hukumannya di saat ini sedang di penjara, mudah-mudahan dia bertobat, mudah-mudahan dia akan memberikan konten yang lebih baik lagi. Sama juga untuk kasus pembuli ini menjadi contoh saja buat kita. Jangan kita ikuti, kita doakan. Kita doakan pembulian ini tidak terjadi, ya. Terus korbannya ini pun diberikan rezeki, diberikan ketabahan dan kekuatan, ya, sehingga dia tidak menjadi traumatik, menjadi pembuli berikutnya.
Eh, Ferdian Paleka, kalau kita lihat di YouTube channelnya dia memang beberapa kontennya agak, aduh ya, tidak sesuai tatanan orang Indonesia ya, agak-agak berbahaya gitu konten-kontennya dia ini. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan setelah dia keluar dari penjara dia tobat, dia hapus itu semua. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia lah orang yang bermanfaat, manusia yang bermanfaat tadi. Terus yang kedua, yang pembuli ini dia juga sudah di penjara. Mudah-mudahan dia minta maaf, mudah-mudahan dia tobat, dan dia mengerti semuanya itu akan ada sebab akibat. Apa yang Anda tanam itu yang akan Anda tuai. Ya, beruntunglah kalian dihukum di dunia daripada kalian dihukum di akhirat. Tapi nggak apa, itu menjadikan pembelajaran buat kita yang nonton ini. Dan ingat, kita tidak ingin dibully, dan berarti kita tidak boleh membuli. Kita tidak boleh membuli Ferdian Paleka, kita tidak boleh membuli Indira Kalista, kita tidak boleh juga membuli pembuli Jalangkote ini, korban Jalangkote ini. Ya, jadi kita serahkan kepada hukum, biar hukum yang bertindak. Setelah selesai itu, kita doakan dia untuk bertobat. Dan untuk para korban, anak RZ 12 tahun, tadi saya bilang, semoga tidak ada trauma, tidak ada traumatik kepada diri dia. Kenapa? Kadang-kadang budaya bully membuli ini tidak hilang karena dulu saya juga pernah dibully, biasa aja. Tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang ada media sosial, segala sesuatu yang bisa cepat sekali viral tanpa ada batas. Dan yang berikutnya juga kita sebagai orang yang berpendidikan, atau kita orang yang lebih dewasa, kita yang lebih mengerti, ya harus men-sharing, memikirkan apa yang akan kita share itu terlebih dahulu. Wah, susah banget ngomongnya. Apapun yang akan kita share itu kita saring dulu ya. Kita lihat dulu apa sih yang mau kita bagikan ini, kira-kira bermanfaat tidak. Terus bagaimana nasib keluarganya, seperti itu. Apalagi jejak digital itu lebih kejam, katanya seperti itu. Ya, oke deh, mudah-mudahan bermanfaat. Konten ini tidak ada maksud menyakiti, baik itu untuk semua yang saya ucapkan tadi, itu hanya respon saya saja terhadap 3 berita viral yang sering muncul di beranda HP saya ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ambil positifnya, hilangkan negatifnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Oh ya, jangan lupa. Oh ya, mohon maaf, ini jari kemarin tertusuk. Kok tertusuk ya, kena lemari. Jadi kejepit, jadi udara. Pakai yang kiri aja. Udah, nggak apa-apa ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.